Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutin nih pembahasan tentang trigonometri dari pertemuan yang kemarin. Kita sekarang akan lanjut ke pembahasan rumus identitas trigonometri ya. Nah, jadi di rumus identitas trigonometri ini sebenarnya udah ada beberapa rumus yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yaitu adalah yang di atas ini. Nah, yang pertama kita udah tahu ya, bahwa tan alfa itu sama aja dengan sin dibagi dengan cos. Kemudian kalau tannya itu sin bagi cos, berarti kebalikannya atau kotangannya itu adalah cos dibagi dengan sin ya. Nah, ini adalah dua rumus yang sudah kita tahu. Kemudian ada lagi kotangan. Kotangan itu kebalikan dari 1 per tan gitu ya. Sama nih sebenarnya ini dengan ini. Kotangan dengan kotangan ini sama sebenarnya ya. Kemudian sekan, karena sekan itu adalah kebalikan dari cos, makanya kita tulis bahwa sekan alfa itu sama dengan 1 dibagi dengan cos alfa. Kemudian kosekan itu kan kebalikan sin ya, berarti 1 per sin alfa gitu. Kemudian ada juga tambahan nih, tambahan dari rumus identitas trigonometri ya, yaitu yang pertama sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Jadi kuadrat-kuadrat ya. Sudutnya sama-sama alfa nih. Sama-sama alfa. Jadi kalau sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua itu adalah 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian rumus yang ketiga, 1 ditambah kotangan kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa gitu. Nah, sekarang kita lanjutin ke soal ya. Contoh di sini katanya buktikan bahwa sin ditambah cos alfa ya dikuadratkan, kemudian kita kurang 1, itu hasilnya itu sama aja dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, jadi biasanya rumus identitas itu biasa kita gunakan untuk membuktikan sebuah rumus. Contohnya rumus yang ada di sini. Nah, sekarang gimana cara ngebuktiinnya? Cara ngebuktiinnya itu kita pertama-tama berangkat dari ruas yang paling kiri dulu ya. Nanti kita lakukan proses ya atau perubahan sedikit-sedikit. Nah, kemudian ujungnya itu harus sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai dulu. Sin alfa cos alfa dikuadratin kurang 1. Kita tulis dulu aja ya di sini. Berarti sin alfa ditambah cos alfa dikuadratin dikurangi 1. Nah, kita hitung secara manual dulu nih yang ini ya. Jadi kalau ingat, kalau ada bentuk kuadrat, sin alfa tambah cos alfa sama ya prinsipnya kayak A plus B kuadrat ya. Nah, berarti suku pertama dikuadratin dulu. Sin alfa dikuadratin jadi apa? Sin kuadrat alfa itu ya. Kemudian ditambah yang ini dulu nih. Cos alfa dikuadratin jadi apa? Cos kuadrat alfa gitu kan. Kemudian yang suku pertama dengan suku kedua dikalikan dulu ya. Sin dikalikan cos kan jadi sin cos. Terus jangan lupa dikali 2. Berarti jadi apa? 2 sin alfa cos alfa gitu ya. Nah, baru udah gitu kita udah beres menguraikan bentuk yang ada di dalam kurung ini gitu ya. Nah, kemudian ternyata belum selesai. Ada lagi dikurangi sama 1 gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu adalah ingat kita ingin hasil akhirnya itu seperti ini gitu. 2 sin alfa cos alfa. Nah, sementara di sini udah kelihatan nih ada 2 sin alfa cos alfa, tapi masih ada embel-embel sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat. Tapi kita coba lihat di rumus identitas. Ternyata di rumus identitas itu kita tahu bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ya. Nah, makanya yang di sini sin kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa yang di sini kita ganti jadi berapa? 1 gitu ya. Nah, berarti mereka itu jadi 1 ditambah 2 sin alfa cos alfa dikurangi sama
1. Nah, karena di sini ada yang bisa saling ilangin ya sama kita ya. Yang ini nih, 1 dengan min 1 ini. Nah, berarti sisanya siapa? 2 sin alfa. Sin alfa dengan cos alfa. Sudah. Ternyata di sini kita bisa membuktikan bahwa sin alfa ditambah cos alfa dikuadratin, kemudian dikurangi 1, itu hasilnya sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, jadi dari proses pembuktian tadi kita menggunakan rumus apa? Identitas gitu. Paham ya sampai sini ya? Sekarang kita lanjutin ke soal nomor 2. Contoh nomor 2 katanya kita buktikan bahwa cos pangkat 4 alfa dikurangi sin pangkat 4 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, jadi kalian berangkatnya boleh dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini, jadi kalian boleh berangkatnya dari kiri, kemudian ujungnya jadi kanan gitu. Atau kalian boleh juga berangkat dari sini, boleh ya. Tapi ibu coba pakai yang ini dulu aja ya. Nah, terus ibu tulis dulu cos pangkat 4 alfa dikurangi sin pangkat 4 alfa. Nah, sama dengan, nah ini gimana caranya kira-kira? Nah, cos pangkat 4 alfa itu sebenarnya kan, oh iya, kalian tahu nggak sih kalau di bentuk aljabar itu ada bentuk yang seperti ini? Kalian tahu kan? Kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu sama dengan apa? A plus B dikalikan dengan A min B. Kayak gitu ya. Waktu itu kita udah pernah bahas. Nah, ini juga sama nih sebenarnya. Cuman bedanya ini pangkat 4 dikurangi sesuatu pangkat 4. Atau kalau ibu tuliskan bentuknya gini. A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 itu sama aja dengan apa berarti? A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Dikalikan A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya. Nah, begitupun pada bentuk kosinus pangkat 4 dikurangi sin pangkat 4 alfa. Nah, dari sini ibu bisa uraikan ke dalam bentuk yang ini gitu ya. Jadi apa kira-kira? Oh, berarti nanti kita punya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa gitu kan. Dikalikan dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena di rumus identitas itu, tadi apa ini? Cos kuadrat ditambah sin kuadrat alfa itu nilainya adalah 1 ya. Jadi segini tuh 1 sebenarnya. Oh, berarti kita punya 1 dikalikan dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Berarti hasilnya yang ini aja ya. Nah, ibu jadi langsung tulis saja cos kuadrat alfa dikurangi dengan sin kuadrat alfa. Kayak gitu. Nah, udah gitu gimana lagi? Yang mau kita tunjukkan itu kan harus 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan rumus identitas yang ini ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Nah, andai kata sin kuadrat alfanya ibu pindah ruasin ke kanan. Berarti jadi min kan. Nah, nanti kita punya ini. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, inilah rumus yang akan kita pakai. Jadi rumus identitas ini kita kembangkan sedikit ya. Untuk membuktikan rumus yang ada di bawah. Nah, makanya cos kuadrat alfa ini berubah bentuknya. Yang ini berubah ya. Berarti jadi apa? Berarti jadi 1 min sin kuadrat alfa gitu. Baru dikurangi lagi yang ini. Dikurangi lagi dengan sin kuadrat alfa. Nah, maka hasilnya itu adalah 1. Karena min sin kuadrat dikurangi sin kuadrat, berarti jadi ada 2 buah ya. Ada 2 buah sin kuadrat alfa. Udah kebukti kayak gitu ya. Begitulah cara membuktikan rumus trigono dengan menggunakan rumus identitas. Mari kita lanjutkan ke grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk grafik fungsi mungkin yang akan kita bahas hanya basicnya aja ya.
Nah, jadi yang menjadi dasar grafik fungsi trigono yang sekarang kita pelajari hanya fungsi sin X dengan fungsi cos X aja ya. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik fungsi dari sin X. Sekarang kita perhatikan baik-baik fungsi dari fx sama dengan sin x ya. Nah, jadi gambar dari grafik fungsi fx sama dengan sin x itu sebenarnya berupa satu gelombang ya. Kalian udah pernah belajar gelombang kan? Jadi gelombang itu ada yang namanya bukit, ada yang namanya lembah. Jadi satu gelombang itu, jadi suatu grafik dikatakan satu gelombang itu kalau ada satu bukit, ada satu lembah. Jadi satu bukit satu lembah itu mereka satu gelombang ya. Fx sama dengan sin X. Nah, kita lihat dia startnya mulai dari berapa? Dari mulai 0 derajat sampai berapa derajat ini? 360 derajat ya. Nah, makanya kalau kita lihat baik-baik sifatnya dari fx sama dengan sin x itu yang pertama, nilai maksimumnya itu 1. Artinya adalah jangkauan tertinggi atau nilai titik tertingginya itu ada di sini kan ya, yaitu terletak di angka 1. Makanya dia itu nilai maksimumnya berapa? 1 ya. Kemudian nilai minimumnya juga di titik paling bawah ini. Berapa ini? Min 1. Kayak gitu ya. Itu nilai minimumnya. Nah, kemudian ini udah sifat yang kemarin kita bahas ya, bahwa sin min X sama dengan sin X. Kemudian periode itu apa? Periode itu berapa lama yang dicapai untuk sampai ke satu gelombang. Artinya satu gelombang itu dari mana sampai mana. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, satu gelombang ini, sepanjang satu gelombang itu, ternyata startnya mulai dari 0 derajat sampai berapa ini? Titik terakhir gelombangnya 360 derajat. Makanya ini periodenya itu adalah 360 derajat. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang ini adalah grafik fungsi fx sama dengan cos x ya. Kalau cos x itu bedanya dengan sin x itu perhatiin. Kalau sin x mulainya dari titik 0,0. Mulai ke puncak, terus turun ke lembah, terus beres. Nah, kalau misalkan fungsi fx sama dengan cos x, itu mulai dari titik puncak dulu, turun ke lembah, terus di 360 derajat sampai lagi ke titik puncak. Paham sampai sini? Nah, jadi bukitnya, ini kan baru setengah bukit ya. Tapi ternyata nambah dengan setengah bukit ini. Oleh karena itu bukitnya juga ada satu bukit, ada satu lembah juga kayak gitu. Makanya terhitung dari 0 sampai 360 derajat ini juga ada satu gelombang gitu ya. Jadi satu gelombang itu dari mulai 0 sampai 360 derajat atau periodenya itu adalah 360 derajat. Nilai maksimumnya lihat aja di grafik. Oh, ternyata titik paling tingginya 1 gitu ya. Terus titik paling rendahnya, paling kecilnya adalah min 1. Paham sampai sini ya? Jadi dari gambar kita bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah grafik trigono gitu ya, baik itu sin X atau cos X. Nah, itu adalah bentuk dasar dari sin dan cos ya, grafik sin dan cos. Kemudian dari grafik sin dan cos ini akan dikembangkan secara umum, yaitu bentuknya nanti bakal menjadi A sin kx plus B gitu ya. Jadi nanti ada tambahan sedikit. Nah, terus yang kosinus juga bisa juga nanti ada koefisiennya. Ntar x-nya ada koefisiennya juga, nanti ditambahkan dengan embel-embel B gitu ya. Nah, di sini kita akan cermati artinya apa aja sih kalau ada A, kalau ada K, ada B kayak gitu ya. Nah, untuk A itu menyatakan sebenarnya amplitudo. Amplitudo itu waktu di fisika dulu apa artinya? Simpangan tertinggi kayak gitu ya. Nah, gini aja kita lihat baik-baik. Yang pertama, nilai maksimum dari grafik ini A sama dengan sin kx plus B atau yang ini ya, itu rumusnya adalah nilai mutlak dari A aja gitu ya. Oke, kemudian kalau nilai minimumnya yaitu adalah nilai mutlak dikali negatif karena kita mau mencari nilai yang paling kecilnya kayak gitu ya. Kemudian untuk amplitudo itu sebesar nilai mutlak A ya, sama dengan setengah dari Y maksimum dikurangi Y minimum. Periodenya, nah karena ini bentuknya Kx ya. Nah, kalau K-nya 2, oh berarti periodenya adalah 2pi per 2. Kalau
K-nya itu 9, berarti 2pi per 9. Kayak gitu aja ya. Oke. Kemudian B itu fungsinya untuk apa? B itu untuk menentukan apakah si apa namanya ini teh kurva geser ke arah sumbunya. Oh, kalau misalkan B-nya positif ya, nanti grafiknya naik ke atas sejauh B. Kalau misalkan B-nya negatif, si kurvanya nanti geser ke bawah 2 satuan misalkan kayak gitu. Cuman untuk contoh kita lihat dulu. Sekarang kita lihat latihan F nomor 1 ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini kita punya gambar startnya dari atas nih. Kita lihat yang ini aja dulu ya. Nah, kalau startnya dari atas ini berarti kita curiganya siapa ini? Cos atau sin? Cos ya. Gitu kan, kayak tadi nih. Nah, cuman kita lihat baik-baik. Nah, nilai maksimumnya kira-kira nilai titik paling tingginya berapa ini? 1 ya, kelihatan kan di gambar ini mah. Berarti titik tertingginya berapa? 1. Kalau nilai minimum, titik terendahnya berapa ini? Min 1 ya. Itu ya. Nah, kalau untuk amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Simpangan terjauhnya itu adalah tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah Y maksimum dikurangi setengah Y maksimum dikurangi Y minimum. Nah, berarti rumusnya itu adalah setengah Y maksimumnya berapa ini? Nilai maksimumnya kan 1 ya. Dikurangi nilai minimumnya berapa ini? Min 1 gitu. Berarti setengah dikalikan 1 tambah 1 berapa ini? 2. Berarti amplitudonya berapa? 1 ya. Simpangan terjauhnya itu adalah 1. Oke. Sekarang gimana untuk periodenya? Nah, periodenya tadi kita lihat dari 0 sampai berapa ini? Jadi kelihatan sih sebenarnya di sini. Dari 0 sampai jadi satu gelombang itu terdiri dari berapa sampai berapa? 0 sampai berapa ini? Satu gelombang ini? Sampai pi ya. Nah, berarti periodenya sejauh pi kayak gitu ya. Nah, berarti periodenya itu adalah sama dengan pi gitu ya. Nah, cuma nanti kan kita mau tahu yang E ini kan grafik fungsinya apa sebenarnya. Nanti kita harus tahu Y-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kan kita pengen tahu Y sama dengan berapa. Tadi kan K-nya amplitudonya berapa? 1 ya. Berarti ininya 1. Berarti Y-nya 1, depannya 1. Cos, kan ini kan cos KX ya. Cos KX, ini nggak geser ke atas, nggak geser ke bawah, berarti B-nya 0. Ini nggak usah ditulis B-nya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu KX-nya ya. K-nya alias K-nya. Nah, tadi kan periode itu kan rumusnya itu 2pi per K ya. Itu kan. Nah, ini sama kita dikali silang sebenarnya bisa ya. K kali pi sama dengan 2pi. Itu ya. Berarti K-nya berapa? K-nya sama dengan 2. Nah, di sini K-nya sama dengan 2 gitu. Nah, oleh karena itu kita simpulkan bahwa kurva tersebut yang di sini dia punya rumusnya apa? Y sama dengan cos dari 2x gitu ya. Nggak ditambah atau dikurang sesuatu. Karena apa tadi? Karena bentuknya udah bentuk dasar grafik cos x kayak gitu. Cuman yang membedakan itu adalah siapanya? Periodenya gitu ya. Kemudian amplitudonya juga sama, nilai tertingginya 1, nilai terendahnya min 1 kayak gitu. Oke. Anak-anak diralat ya. Jadi untuk nilai maksimum itu sebenarnya rumusnya adalah nilai mutlak A ditambah dengan B. Itu kalau B-nya ada ya. Kemudian untuk nilai minimum itu negatif nilai mutlak A itu ditambah dengan B. Kalau B-nya ada gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjain nomor 2. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik nomor 2.
Nomor 2, coba kalian cari nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode dari bentuk ini, ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai maksimum dari bentuk ini itu adalah, perhatikan koefisiennya ini berapa? 3. Nah, berarti kita punya nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 itu ya. Ditambah dengan B-nya ada nggak ini? B-nya 5 ya. Nah, berarti nilai mutlak 3 ditambah 5 gitu. Ini sama dengan berapa? 8 ya. Kan nilai mutlak 3 mah 3. 3 tambah 5 berapa? 8. Nah, ini adalah nilai maksimum. Nah, sekarang nilai minimumnya itu adalah negatif dari nilai mutlak 3 ditambahin sama berapa ini? 5 gitu ya. Nah, berarti min dari nilai mutlak 3 kan min 3 ditambah dengan 5. Berarti berapa ini teh? Min 3 tambah 5 berapa? 2 itu ya. Nah, kemudian amplitudonya itu adalah setengah dari Y maksimum dikurangi Y minimum ya. Y maksimumnya berapa? 8 kurangi Y minimumnya 2. 8 kurang 2 berapa ini? 6. 6 bagi 2, 3. Gitu. Nah, amplitudonya adalah 3. Kemudian periode, ingat periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan K gitu. Sama dengan 2pi dibagi dengan K-nya itu adalah koefisien dari yang ini. Yaitu berapa? 4 ya. Berarti 2pi dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Sorry. Nah, sama dengan ini coret ya. 2 bagi 4 berapa? 2. Berarti hasilnya adalah pi per 2 kayak gitu. Nah, ini adalah jawabannya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau ada soal begini kalian bisa ya sekarang. Mungkin nanti kalian coba latihannya yang nomor 3. Oke, sekarang kita akan belajar menggambar grafik ya. Nah, yang pertama, gambarlah grafik fungsi yang pertama Y sama dengan sin X. Kalau sin X ya, tadi kita ingat-ingat bahwa gambar sin X itu adalah satu gelombang gitu ya, dimulai dari 0 sampai 360. Dengan titik tertingginya itu adalah berapa? 1 ya. 1 ini posisinya di 90 derajat. Ini sebenarnya 90 derajat ya. Terus kita buat satu bukit. Gak apa-apa tuh, kurang rapi juga gak apa-apa ya. Nah, satu bukit. Kemudian di tengah-tengah ini di 270 derajat. Itu nilainya adalah min 1 ya. Di sinilah. Kurang lebih di sini. Nah, baru gini. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan sin X gitu ya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan nih berubah nih dari Y sama dengan sin X jadi Y sama dengan 2 sin X. Nah, yang berubah itu kira-kira apanya? Yaitu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya gitu. Kalau ini kan koefisien depannya 1 ya. Makanya nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Nah, kalau misalkan depannya 2, berarti nilai maksimumnya berapa? 2 gitu kan. Nilai minimumnya min 2. Makanya kalau gambar berarti gimana? Ya udah sebenarnya mirip dengan yang tadi, cuman bedanya ini kita ganti jadi berapa? Ini 2, ini jadi min 2 gitu aja ya. Nah, cara gambarnya sama. Tetap ininya di 90 derajat juga. Terus nilai terkecilnya atau minimumnya di min 2. Kita gambar kurva yang sama gitu ya. Nah, ini adalah Y sama dengan 2 sin X, kayak gitu. Itu bedanya antara Y sin X dengan Y 2 sin X, yaitu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya, kayak gitu. Oke, lanjutin ya. Kemudian gimana kalau kita mau menggambar Y sama dengan sin 2X? Tadi ingat, kalau bedanya Y sin X dengan Y sin 2X, itu bedanya berarti di periodenya. Kalau ini periode K-nya itu kan 2 ya. Maka periodenya itu adalah 2pi per K. Berarti 2pi
per 2. Berapa tuh? Pi kan? Nah, jadi periodenya itu sama dengan Pi. Artinya satu gelombang itu bisa dicapai dari 0 sampai 180 derajat aja. Nah, berarti kurang lebih ntar gambarannya bakal kayak gini kita. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau tadi kan yang nomor B ini periodenya 360 derajat, alias satu gelombang itu 360 derajat. Karena apa? Karena koefisiennya 1x gitu ya. Ini juga sama. Tapi karena ini Y-nya sama dengan sin 2x, berarti periodenya adalah 2pi per 2 alias pi. Nah, berarti ntar gimana bikinnya? Oh, kita lihat dulu nilai maksimumnya berapa ini? Kita lihat koefisiennya yang depan. Kalau ininya 1, oh berarti maksimumnya 1, minimumnya min 1. Berarti ini mah gak berubah gitu ya. Cuman yang membedakan itu apa? Periodenya. Alias satu gelombang itu dicapai dengan cara dari 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, berarti ntar kurang lebih gambarnya jadi kayak gini anak-anak. Nah, gini ya. Biarin lah, kurang lebih gini ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Gak apa-apa nilai minimumnya di sini, gitu ya. Nah, jadi satu gelombang itu dari 0 sampai 180 derajat. Cuman kalau trigono itu fungsinya sifatnya periodik ya. Jadi setelah satu periode beres, ntar di periode selanjutnya sama bentuknya bakal gini lagi gitu. Itulah ya. Nah, ini adalah Y sama dengan sin 2x. Kemudian gimana nih kalau bentuknya Y sama dengan 2 sin 2x ditambah dengan 4. Nah, berarti nilai maksimumnya tadi ini mutlakin 2 gitu kan, ditambah 4 berarti berapa? 6 kan? Berarti 6 gitu. Nilai minimumnya itu apa? Nilai mutlak 2 dinegatifin berarti min 2 kan? Min 2 ditambah 4 berapa? 2. Nah, berarti ini kita ganti jadi berapa? 2 kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ini kita udah ganti nih ya nilai maksimum minimumnya dari sini. Kemudian untuk periodenya gimana nih? Periodenya sama kayak tadi, 2pi per 2 ya. Ingat, 2pi per 2 berarti berapa? Pi ya. Berarti dari 0 sampai 180 itu terjadi satu gelombang gitu. Nah, berarti kurang lebih kayak gini. Terus ini. Nah, gitu ya. Ini juga sama. Kita buat satu bukit, satu lembah. Kayak gitu. Begitulah cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Gitu ya. Nah, untuk selebihnya mungkin kalian bisa coba latihan. Oke. Terima kasih. Kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.